Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihda Solihatin Alfaini dengan NIM 186600029. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas desain arsitektur Islami 5 saya. Kota Gresik dipilih sebagai lokasi proyek. Kota ini merupakan kota industri dan komersil. Lokasi proyek yang berada di Jalan Jakarta GKB, Kota Gresik, di mana lokasi ini merupakan lahan kosong yang belum terdapat pengembangan pada lahan dan berada di pusat kota sehingga diperkirakan sebagai lokasi yang strategis. Keadaan Kota Gresik saat ini bisa dikatakan kritis karena telah banyaknya pembangunan konstruksi tanpa memperhatikan lingkungan dan alam. Hal ini yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam sekitar. Ditambah lagi, Kota Gresik merupakan salah satu kota industri yang besar di Indonesia. Dengan banyaknya industri dan kurangnya area hijau, maka tingkat udara di Kota Gresik kurang baik. Dari permasalahan di atas, maka muncullah pendekatan ekologi, di mana rancangan yang difokuskan pada hubungan antara alam, manusia, dan arsitektur. Dengan pendekatan ekologi, diharapkan pembangunan proyek ini dapat mengatasi permasalahan yang ada dan tetap menjaga ekosistem alam sekitar. Pendekatan ekologi dipilih dalam rancangan ini, di mana rancangan yang difokuskan pada hubungan antara alam, manusia, dan arsitektur. Dengan pendekatan ekologi, diharapkan pembangunan proyek ini dapat mengatasi permasalahan yang ada dan tetap menjaga ekosistem alam sekitar. Perancangan bangunan ini juga memadukan nilai-nilai Islami di dalamnya, agar terjaga keseimbangan antara bangunan dengan lingkungan. Juga menyelaraskan objek dengan pendekatan yang digunakan, agar tetap dalam kaidah-kaidah keislaman. Dalam menjaga lingkungan, telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Masuk ke data tapak. Pada view utara berbatasan dengan lahan kosong dan perumahan. View selatan berbatasan dengan lahan kosong dan ruko. View barat berbatasan dengan lahan kosong, dan view timur berbatasan dengan Gresik konveks. Aturan tata bangunan. Dari aturan daerah, maka diperoleh KDB 60%, RTH 30%, GSB 5 meter, dan KSC 2,5 meter. Berikutnya untuk ukuran tapak. Luas total lahan 1,6 hektar, dengan bentuk lahan persegi panjang, tepat berada di sisi utara bundaran GKB Kota Gresik. Aksesibilitas dan sirkulasi. Akses jalan untuk masuk ke tapak terdapat 2 akses, yaitu dari arah timur dan arah selatan. Untuk kebisingan paling tinggi berasal dari arah timur, di mana bagian timur merupakan perumahan penduduk, area perdagangan, dan juga jalan utama keluar masuk kendaraan ke GKB. Sedangkan kebisingan yang paling rendah berasal dari sisi utara, yakni lahan kosong, di mana area perumahan masih jauh dari tapak. Masuk ke iklim. Untuk curah hujan tertinggi mencapai 0,3 mm pada bulan Januari sampai Februari. Pada bulan itu merupakan puncak musim hujan dan nilai terendah mencapai 0 mm. Kemudian suhu tertinggi Kota Gresik mencapai 33 derajat Celcius dan suhu terendahnya 26 derajat Celcius. Berikut merupakan studi preseden yang saya ambil. Analisis fungsi dan pengguna. Terdapat 3 fungsi, yakni fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang atau service area. Berikut merupakan pengguna berdasarkan fungsi bangunannya. Masuk ke analisis tapak. Akses keluar masuk tapak dapat dilalui pejalan kaki, pesepeda, mobil, dan motor. Konsep pencapaian tapak yang melalui main entrance yang dibagi lagi menjadi jalur kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk menuju ke area parkir, ditambah pedestrian bagi pejalan kaki. Selanjutnya masuk ke view. Terdapat 2 view keluar bangunan dan view ke dalam. Untuk view keluar bangunan masih sangat kurang karena lahan terbuka yang belum dikelola, sehingga memaksimalkan view ke dalam bangunan. Untuk strategi, penggunaan fasad hijau dengan penambahan vegetasi pada fasad yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih, yakni ekologi. Penggunaan fasad hijau dapat memberi desain yang berbeda pada kawasan, sehingga dapat menciptakan view ke dalam yang bagus. Perancangan pada desain landscape juga diperhatikan agar memberikan kesan rapi dan indah pada bangunan. Kemudian masuk ke kebisingan. Kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling tapak. Sumber kebisingan berasal dari warga sekitar, sepeda motor, dan mobil. Tidak adanya pepohonan sehingga tidak adanya penghalang bising yang masuk ke dalam tapak. Penghalang tapak hanya berupa pagar yang hanya memiliki ketinggian 1 meter. Untuk strateginya, yaitu zoning,
vegetasi, dan perletakan massa. Kemudian iklim. Tapak terkena sinar matahari sepanjang hari, mulai dari pagi hingga sore hari, dikarenakan tapak yang berada di lahan kosong, sehingga belum ada bangunan yang menghalangi tapak. Kemudian untuk angin didominan berhembus dari selatan ke timur sepanjang tahun. Angin dapat sebagai penyejuk dalam sirkulasi bangunan. Area sekitar site merupakan lahan kosong, sehingga angin dapat masuk ke dalam site sepanjang hari. Pada bulan-bulan tertentu, intensitas angin sangat tinggi, sehingga perlu dibatasi pada bangunan agar menciptakan kenyamanan pengguna. Kecepatan angin rata-rata tertinggi 30 km per jam. Kemudian masuk ke analisa hujan. Tingkat tertinggi hujan di kota Gresik berada pada bulan Januari hingga Februari, yang mencapai 0,3 mm. Tapak yang merupakan daerah resapan air, sehingga saat perancangan bangunan pada tapak perlu direncanakan sebuah bangunan yang merespon air hujan, agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan pembangunan pada tapak. Lanjut ke orientasi bangunan. Arah datangnya angin paling tinggi berasal dari sisi selatan dan sisi barat. Pada bangunan memaksimalkan bukaan pada sisi selatan untuk ventilasi alami. Pengaplikasian pada bangunan, pemaksimalan keterbukaan sisi selatan. Area hunian apartemen yang menghadap ke utara dan selatan untuk meminimalisir tingkat panas pada pagi dan sore hari. Penggunaan sun shading yang dapat meminimalisir panas matahari pada bangunan. Penggunaan atap hijau untuk mengurangi tingkat polusi udara, menurunkan suhu, mengurangi kebisingan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati kota. Penambahan vegetasi juga dapat meminimalisir panas pada area sekitar dan juga dapat menyaring polusi udara, sehingga saat udara masuk ke dalam ruangan akan lebih bersih. Keterbukaan ruang pada sisi selatan untuk mengalirkan udara masuk ke dalam ruangan. Kemudian transformasi bentuk. Bentuk tapak yang berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi dua bagian yang memiliki fungsi berbeda. Bagian tertinggi berfungsi sebagai apartemen dan bagian terendah berfungsi sebagai area retail dan layanan publik. Transformasi bentuk berdasarkan arah angin dan matahari, sekaligus memperhatikan alam, di mana penambahan area hijau dengan menambahkan void. Pengurangan bentuk pada podium berdasarkan respon matahari, kemudian bangunan merespon angin dengan arah angin yang berasal dari barat dan selatan, dihalang oleh bangunan, sehingga angin tidak masuk ke dalam ruang dengan kecepatan yang tinggi. Pengurangan pada fasad agar matahari bagi tidak silau ke dalam ruangan. Masuk ke konsep makro. Sebagai acuan dasar dalam konsep perancangan, masa ini memiliki hubungan vertikal dan horizontal, di mana hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal manusia dengan manusia lainnya dan lingkungannya. Hubungan vertikal untuk merancang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sedangkan hubungan horizontal sebagai wujud peletakan massa bangunan yang mempunyai sifat publik sebagai media interaksi manusia yang satu dengan lainnya. Masuk ke gambar kerja. Untuk layout, pada pintu masuk kendaraan roda 4 dan roda 2 dijadikan menjadi satu dan dipisah pada bagian dalam untuk memisahkan ruang fungsi. Pada bagian belakang mall terdapat area sebagai loading dock. Mall lantai 1 sebagai supermarket, mall lantai 2 department store, lantai 3 sebagai bioskop, dan lantai 4 medical center. Dan di setiap lantainya dilengkapi dengan toilet dan musola sebagai penunjang. Untuk pondasi yang digunakan merupakan pondasi tiang pancang dan dilihat dari potongan bangunan menggunakan dak beton sebagai penempatan green roof. Untuk apartemen dibagi menjadi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 yang hanya memiliki 1 kamar, tipe 2 memiliki 2 kamar, dan tipe 3 memiliki 3 kamar tidur. Berikut merupakan gambar dari detail arsitektural. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.